Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A dari Bundaran HI sampai ke arah Harmoni CP201 telah mencapai 90,2% pada tanggal 25 Oktober lalu. Dan dua stasiun yang berada di CP201 ini adalah Stasiun Tamrin serta Stasiun Monas. Khusus untuk Stasiun Tamrin di sini dapat kita lihat pekerjaan yang berlangsung adalah membuat akses-akses ataupun entrance menuju ke area stasiun di bawah jalan raya yang kita lewati. Terdapat 10 entrance, salah satunya ada di sekitar Kementerian SDM dan juga di sekitar Indosat. Nah, gedung ISDM sendiri ini akses masuknya jadi menyempit karena adanya area yang ditutup untuk konstruksi akses menuju ke stasiun Tamrin tadi. Dapat kita lihat bagian atas dari koridor-koridor ataupun terowongan-terowongan menuju ke stasiun di bagian depan dan ada rangka-rangka bajanya. Nah, dari sini nanti para penumpang bisa turun ke area concourse ya ataupun lantai concourse lalu sampai di bagian bawah di area platform setelah tapping ataupun melalui gate. Stasiun Tamrin sendiri adalah stasiun yang paling panjang ya saat ini dari stasiun-stasiun MRT Jakarta dikarenakan di sana nanti juga akan menjadi titik temu dari jalur barat timur dengan utara selatan yang sedang dikerjakan saat ini. Dengan begitu maka akan terjadi interchange ya, ataupun perpindahan penumpang yang menggunakan moda transportasi MRT baik dari arah Balaraja atau dari arah Cikarang menuju ke arah utara atau ke arah selatan Lebak Bulus dan sebaliknya. Panjang stasiun ini adalah 400 meter, kemudian mulainya dari sekitar Bundaran Air Mancur Indosat sampai ke arah sekitar Tamrin 10. Di sana ada gedung ataupun bangunan CTVT. Satu lagi entrance yang kita bisa lihat di sekitar Bank Mandiri. Di sini juga ada kanal, semacam kanal yang nanti akan ditutup berbentuk koridor yang akan menuju ke area bagian bawah concourse di stasiun MRT Tamrin. Selain akses-akses yang ada di sisi timur, tentu terdapat juga akses-akses di sisi barat dari stasiun MRT Tamrin, terutama gedung-gedungnya kalau bisa terintegrasi itu akan lebih baik. Nah, ini adalah akses di sekitar Tamrin 10, kemudian yang di depan ini ada bangunan yaitu CTVT ataupun cooling tower, ventilation tower yang berfungsi untuk mempermudah sirkulasi udara dan juga pendinginan untuk ruangan-ruangan yang ada di lantai-lantai stasiun MRT di bawah tanah. Nah, ini adalah progres perkembangan dari pembangunan MRT Jakarta fase 2A. Kita akan lihat dari media sosialnya MRT Jakarta untuk stasiun Tamrin. Pekerjaan entrance ini entrance pertama di sekitar gedung BPPT ya, masih dilakukan penggalian di akhir Oktober lalu. Kemudian entrance 3 ini di sekitar Bank Indonesia. Dan ini adalah CTVT tadi, cooling tower, ventilation tower. Ini ada pekerjaan waterproofing untuk dinding-dinding yang ada. CTVT-nya agak lebih besar ya dibandingkan dengan gedung-gedung CTVT ataupun bangunan CTVT lainnya yang ada di beberapa stasiun-stasiun MRT. Mungkin dikarenakan memang secara kapasitas dan panjang dari stasiun ini melebihi dari stasiun lainnya. Kemudian lagi stasiun ini akan punya jalur yang paling bawah untuk lintasan MRT Barat Timur yang akan terhubung dengan lintasan utara selatan. Kita lanjut ke Monas. Di sini pekerjaan yang berlangsung adalah perapian dan penyelesaian dari entrance 1 ya. Berada di sekitar Gedung Museum Nasional ataupun di dekat halte Transjakarta Monas. Nah, ini sudah ditutup bagian atasnya, sudah dicor juga ya, tinggal melanjutkan pekerjaan-pekerjaan mungkin pemadatan dan juga akses ini apa nih lift ya untuk para lansia, ibu hamil, anak kecil menuju ke area stasiun. Terdapat juga anak tangga ya
yang disiapkan. Kemudian biasanya juga ada eskalator, tapi juga ada beberapa entrance yang tidak ada eskalatornya. Nah, ini adalah koridor untuk entrance 1 dan entrance 2 Monas ya, finishing. Sini bagian dinding sudah mulai ditutup dengan panel-panel dan akhirnya lebih rapi. Pekerjaan-pekerjaan pemasangan tray ya untuk kabel, pipa dan lainnya juga masih berlangsung. Namun secara struktur dari koridor dan lainnya sudah semakin selesai, dekat dengan selesai. Ini progresnya tadi 90,2%, berarti 10% lagi di tanggal 25 Oktober akan selesai secara konstruksi. Sebelum kita lanjutkan ke arah Harmoni dan juga Glodok ya, di sini kita akan lihat satu hal di sekitar Tamrin 9 ataupun di dekat Plaza UOB. Nah, ini ada proses penyambungan akses dari bagian bawah gedung Tamrin 9 ke stasiun MRT tanpa harus naik ke area jalan ya Talang Betutu atau juga jalan yang ada di sekitar sini. Jadi memang dilakukan integrasi akses dengan bangunan-bangunan ataupun gedung-gedung komersial yang ada. Dan ini juga hal yang normal dilakukan di luar negeri. Jadi gedung-gedung yang berada di dekat stasiun-stasiun MRT itu semuanya sudah terintegrasi, memudahkan para pengguna menuju ke area stasiun ya tanpa harus naik ke area jalan raya serta turun menggunakan entrance yang ada. Nah, ini sudah ada kanalnya ataupun koridor nantinya setelah ditutup, dan tentunya para pengguna MRT yang berasal dari gedung ataupun area komersial yang ada di sekitar sini tidak lagi menuju ke area terowongan Kendal atau ada jalur masuk di dekat sekitar American Grill ya, menuju ke stasiun MRT. Terdapat rangka-rangka baja di bagian atas ya, yang membentang. Ini untuk menguatkan struktur dinding terlebih dahulu pada saat pekerjaan penyelesaian kanal atau juga nantinya menjadi koridor akses penumpang. Nah, jalan yang ada di sekitar sini memang menyempit, jadinya kendaraan dan para pejalan kaki akan menggunakan jalur yang sama, tinggal bersabar saja satu sama lain dan saling menghormati. Yang ini ditutup dengan panel, yang di depan itu ditutup dengan jejaring saja ataupun net. Banyak kabel-kabel fiber yang ada di sini ataupun kabel-kabel utilitas yang sempat direlokasi dikarenakan pekerjaan pembangunan kanal koridor akses menuju ke stasiun MRT di area sekitar Jalan Tamrin di ujung yang bertemu dengan Jalan Talang Betutu. Nah, ini aksesnya menuju ke stasiun. Kapan akan selesai kita belum ketahui, yang jelas pekerjaannya sudah berlangsung dan nampaknya sudah semakin banyak progresnya dari yang pertama kita lihat. Kita akan turun ke stasiun MRT Jakarta BNI Duku Atas karena stasiun tersebutlah yang disambungkan dengan gedung-gedung komersial yang ada di sini Tamrin 9, di mana nanti kemungkinan ya, ini baru kemungkinan tembusnya karena belum ada tanda-tanda juga di bagian bawah di area concourse dari stasiun MRT. Ini kita bersebelahan dengan kendaraan roda 4. Kawasan ini masih masuk sekitar area Duku Atas ya, dan akan menjadi titik transit oriented development yang cukup besar nantinya, apalagi kalau jembatan donatnya selesai. Dan yang perlu diperhatikan ya, masukan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan lokasi-lokasi binaan para pedagang ya, para UMKM yang ada di sini masih menggunakan area pinggir jalan, kemudian juga trotoar untuk aktivitas jual beli. Jadi mereka dapat dikonsentrasikan di satu tempat dan berkumpul di sana. Masyarakat bisa menuju ke sana untuk berbelanja ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah area yang ditutup dan ini adalah CCTV dari
stasiun MRT Jakarta BNI Duku Atas sebelah kiri tadi ya, yaitu cooling tower, ventilation tower. Cuman ini agak lebih rendah dibandingkan dengan stasiun MRT Tamrin. Mengingat stasiun BNI Duku Atas ini mungkin tidak sepanjang stasiun Tamrin, dan secara posisi tingkat kedalaman stasiun BNI Duku Atas itu lebih dalam dibandingkan dengan dasar Kali Ciliwung ataupun Kanal Banjir Barat yang ada di samping rel kereta. Ini adalah akses menuju ke stasiun dari arah ujung turunan Jalan Tamrin ya. Dan ini adalah area yang ditutup di belakang dari ini kontainer ya. Nah, area tersebutlah di bagian bawahnya sedang ada pekerjaan untuk menghubungkan tadi akses dari bangunan Tamrin 9 ke arah stasiun MRT Jakarta BNI Duku Atas. Kita akan turun lewat anak tangga karena di sini tidak ada eskalator. Anak tangganya bisa dipakai untuk naik juga ya. Cukup jauh ke bawah, kurang lebih mungkin sekitar 20 meter. Sebelum kita naik MRT, kita lihat dulu kalau yang dari arah Tamrin 9 serta Mall Agora, sebenarnya di sini sudah dibuatkan petunjuk arah ya, yaitu jalur ke stasiun MRT. Ini dia akses ke MRT via tunnel. Nah, tunnelnya kan belum selesai tuh. Itu adalah terowongan yang tadi yang dibangun di dekat Tamrin 9. Ini adalah Mall Agora, mall yang baru yang ada di belakang Tamrin 9, dan cukup banyak pengunjungnya karena mungkin mallnya baru, event-eventnya juga dibuat menarik ya. Ini pemandangan di dekat sambungan dari Mall Agora. Baik, kita akan menuju ke arah tunnel. Kalau dari Mall Agora ini, nanti kalau tunnelnya jadi kurang lebih seperti ini mungkin aksesnya. Masuk ke Cap. Wah, mbaknya curiga. Mohon maaf mbak, kita hanya mencoba menelusuri jalur yang ada menuju ke arah nanti tunnel MRT. Agak berbelok-belok memang untuk ke arah sana dari Mall Agora. Kalau ada yang jalur lurusnya mungkin bisa lebih baik, atau keluar dari mall ya. Keluar dari mall ke Jalan Talang Bututu langsung menuju ke arah ujung sampai di sekitar tunnel, atau juga bisa langsung ke akses yang ada di luar. Sampai di sini petunjuknya hilang. Kita teruskan saja. Beberapa minggu lalu di gedung Tamrin 9 ini juga dilaksanakan acara temu teman MRT, dan kita juga sempat diundang di ballroomnya. Nah, pada saat itu dilakukan update-update oleh pihak MRT untuk komunitas dan juga stakeholder yang ada tentang perkembangan pembangunan, termasuk tunnel yang ini nih yang sedang dikerjakan. Nah, ini sudah berada agak di lebih ujung ya. Ini mungkin sudah masuk gedung Tamrin 9. Belum ada petunjuk lagi, jadi kemungkinan besar ya nanti tunnelnya akan nyambung ke sini. Cuman dari waktu-waktu kita akan lihat ke depan. Sedangkan di stasiun MRT kemungkinan di belakang kita ini akan ada tembusan terowongannya. Ini stasiun MRT Duku Atas BNI. Nah, apakah di samping dari T63 itu? Belum diketahui ya. Tadi kita turun dari atas. Jadi kalau benar tersambung di sini, maka para pengguna MRT dari gedung Tamrin 9, Plaza UOB atau juga gedung yang ada di dekatnya yang menggunakan tunnel tersebut akan bisa mengakses langsung MRT ke area ini.
Baik, kita lanjutkan pemantauan di sekitar stasiun Sawah Besar dan juga Mangga Besar. Ini adalah area antara kedua stasiun tersebut, dan untuk yang Mangga Besar sendiri dikarenakan proses pembangunan berada di sisi Jalan Hayam Muruk, maka area yang ditutup adalah area yang di sana, dan itu memang crossing dari stasiun Sawah Besar. Tunnelnya itu sedang dalam persiapan bor ya, ataupun tunnel boring machine diarahkan ke stasiun Mangga Besar yang di depan sana. Progres pembangunannya untuk yang CP202 dari arah Harmoni sampai ke Mangga Besar ini telah mencapai 50% lebih. Kemudian yang di sekitar Glodok ya, lebih banyak kepada pembuatan entrance ataupun jalur keluar masuk stasiun yang kita lihat, terutama di sisi Jalan Hayam Muruknya, sedangkan sisi Jalan Gajah Madanya sudah ditutup, sudah diaspal dengan rapi. Stasiunnya sudah ada di bagian bawah jalan ini dan strukturnya juga sudah siap, mungkin ada proses-proses finishing. Itu bisa dilihat di media sosialnya MRTV. Entrance-nya lumayan banyak untuk menuju ke stasiun MRT Jakarta Glodok ya. Dan di bagian atas sudah ada bangunan-bangunan, mungkin juga ada CCTV-nya, serta ada akses-akses menuju ke area stasiun di bawah tanah. Biasanya akses-akses yang di tengah ini diintegrasikan dengan halte Transjakarta. Kawasan Glodok sendiri adalah salah satu kawasan pusat elektronik, jadi memang area ini dengan adanya stasiun Glodok memudahkan masyarakat menuju ke kawasan elektronik, serta ada kawasan Glodok Pancoran juga di sana, sebenarnya lebih dekat ke stasiun MRT Kota. Untuk yang ingin berwisata sejarah serta kuliner Tionghoa ya. Ini pekerjaan-pekerjaan entrance-nya dan bangunan-bangunan yang berada di depan dari Lindetif Trade Center Glodok. Next stop, Taman Sari. Please check your belongings and step carefully. Para pekerja menggunakan toilet portable ya di situ. Baik, kita balik ke area Mangga Besar. Di sini terdapat kanal-kanal ya yang dibangun untuk akses para penumpang MRT Jakarta yang berasal dari Jalan Gajah Mada menuju ke stasiun Mangga Besar. Jadi kanalnya itu berada di bawah dari kali ya. Dan ini sudah selesai proses pembangunan kanalnya. Kalinya sebenarnya tidak begitu dalam, jadi kita bisa lihat dasar kali tersebut. Ini sebenarnya kali dari aliran Ciliwung yang dipecah di sekitar Istiqlal, yang ke arah timur itu menuju ke Gunung Sahari, dan ke arah barat menuju ke sini ke Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Muruk. Nah, dari stasiun Mangga Besar itu terowongannya akan crossing ya di bawah kali menuju ke stasiun Sawah Besar. Stasiun Sawah Besar sendiri berada di dekat gedung Gajah Mada Plaza. Jadi mungkin juga akan diintegrasikan dengan gedung tersebut agar menjadi salah satu TOD ya, Transit Oriented Development Area, dan memudahkan masyarakat menuju ke area komersial. Dulunya Gajah Mada Plaza juga sebagai salah satu pusat perdagangan komputer ya, dan elektronik di Jakarta. Titik crossingnya ada di mana? Sebentar lagi ada di depan. Jadi ada yang ditinggikan ya ini. Nah ini. Jadi akses jalan menanjak, kemudian lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Masih dipasang plat-plat baja untuk lantai.
Sedangkan stasiun Harmoni itu juga berada di Jalan Gajah Mada ya. Nah, ini stasiun Harmoni. Pekerjaan yang berlangsung nampaknya adalah masih ada penggalian di lantai-lantai bawah ataupun lantai-lantai basement. Ini basement 2F ataupun basement 2, lantai basement 2 di bawah tanah. Kemudian ada lantai basement 3, basement 4. Nah, basement 2 dan basement 4 dipakai untuk terowongan MRT, kemudian basement 1 dan basement 3 itu untuk area concourse. Ini adalah kanal underpass box. Nah, ini tadi yang dibuat di bawah kali yang menghubungkan antara Jalan Gajah Mada dan juga akses ke stasiun-stasiun yang ada di CP202 ini. Lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya MRT Jakarta ya, dan ini adalah pekerjaan dari pengecoran slab di stasiun Sawah Besar. Ini yang Mangga Besar yang kita tidak bisa lihat dari atas karena memang tidak banyak pekerjaan, tapi yang paling tinggi intensitasnya adalah bagian bawah, masih ada penggalian tanah, kemudian ada pengecoran di lantai paling bawah sekali yaitu lantai 4. Nah, memang stasiun-stasiun ini CP202 itu agak unik ya. Jadi terowongannya itu bertingkat atas bawah, berbeda dengan stasiun lainnya kiri kanan. Jadi yang atas bawah memiliki 4 lantai. Dan ini adalah penyiapan TBM ya, ataupun tunnel boring machine, serta TBM yang sudah selesai bekerja dan terowongan yang sudah terbentuk. Dan ini persiapan untuk breakthrough stasiun bawah tanah Sawah Besar bagian utara, tunnel boring machine-nya. Serta yang tak kalah penting adalah penyiapan dari beton-beton precast ataupun segmen-segmen yang memang dipakai dalam pembangunan terowongan. Oh, ternyata progresnya sudah 60% ya harusnya ya untuk CP202. Berarti untuk bisa selesai di tahun 2029 sampai ke arah kota nampaknya cukup memungkinkan ya. Dan beberapa pendapat dari sahabat-sahabat owner Indonesia kebanyakan memang menjelaskan tentang cukup lama untuk pembangunan MRT, mungkin karena banyak kendala di lapangan, area yang sempit, dan juga hal-hal lainnya. Kita doakan saja bisa lebih cepat dari tahun 2029 dan 2027. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.